Ternyata si Jaki gak cerita soal itu. Aduh, ada-ada aja. Seberes semuanya selesai, kami pun tertidur lelap. Pagi pun tiba. Kami sarapan dan bersiap-siap berjalan kembali menuju puncak. Siva juga kembali sehat. Kami berangkat pagi 6:30-an. Jalannya mulai menurun, seperti menuruni pegunungan. Di kiri kanannya terdapat jurang yang dalam, dan pas mulai naik, buset, curam banget tanjakannya. Kami tiba di tanjakan setan versi kedua. Kami melewatinya, ternyata di atasnya terdapat tanjakan setan versi ketiga. Yang ini yang lebih parah, curam sekali, lebih-lebih dari tanjakan setannya Gunung Gede. Aduh, bikin lemes aja pagi-pagi. Kami terus berjalan lagi melewati beberapa pertanda HM. Setelah melewati semak-semak, akhirnya kami sampai juga di puncak 1 Gunung Salak. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa berada di puncak gunung di kota kelahiran sendiri. Semuanya bahagia sekali, sebab susah sekali bisa sampai puncak ini. Pokoknya bahagialah. Di sini kami ngopi, tentu ya kan, hal yang wajib. Hahaha. Kami berfoto ria juga, dan setelah semua beres kami beranjak turun menuju tenda kami. Ternyata tanjakan setan tadi lebih susah pas kita turuni. Anjir emang, mana saya pakai sendal. Kami tiba di tenda kami langsung rebahan, masak dan ngopi di sini. Kami agak lama, sampai kelompok si Reja sudah jalan duluan. Setelah semuanya beres, kami bersih-bersihkan bekas sampah-sampah dan beranjak langsung pulang. Singkat cerita, kami tiba di Bajuri jam 4:30-an. Di sini kami bingung, kami mau masak lagi apa lanjut jalan. Jika kami langsung pulang, pasti kemalaman. Dan jika kami masak dulu, pasti kemalaman juga. Dan akhirnya kami sepakat mending masak dulu lah. Mau gimana-gimana toh pasti bertemu malam di trek juga. Hehehe. Si Ahan sholat, dan seberes dia sholat, dia memanggil kawanku si Ariel, dan saya pun ikut ngobrol. Dia menceritakan tentang kejadian pas semalam. Katanya, kita nih udah bahaya. Tadi salah satu teman kita ada yang mau kerasukan. Pasti kita ketemu malam, kejadian pas malam tadi pun pasti terulang lagi. Pasti juga ada gangguan lagi. Kita cari aman aja dikit, minimal kita harus melewati Kawah Ratu sebelum maghrib. Bahaya soalnya kawah semakin sore bakal ngeluarin asap beracun. Dan juga Kawah Ratu nih, kata orang-orang yang tinggal di kawasan Gunung Salak, mempunyai mistis yang kental. Saya mendengarnya merinding, takut kena hal ganjil lagi. Dan kami bertiga pun tidak menceritakannya kepada mereka. Setelah beres menikmati seblak, kami melanjutkan perjalanan. Waktu itu jam menunjukkan 5 lewat. Kali ini kami berjalan cepat, kami tidak sering istirahat lagi. Sempat berhenti juga sebentar karena ada teman yang buang air besar. Kami tiba di Kawah Ratu, kami berjalan ke bawah. Dan sudah disambut saja sama sesajen. Tumben banget ada kayak ginian di sini. Baru tahu gua, kata saya. Jaki pun mengambil kain dari sesajen tersebut dan dia langsung mual-mual. Siva langsung menyuruh menaruhnya lagi. Bau belerang pun semakin sore semakin menyengat. Caca pun mulai lemes karena mencium bau belerang tersebut. Aku, Ariel, dan Ahan pun menuntun Caca. Tiba-tiba sendalku putus, ada-ada aja. Aduh, aku terpaksa gak pakai sendal walaupun sakit karena jalan bebatuan. Alhamdulillah kami tiba di ujung kawah. Caca mulai lemas dan Siva langsung menyiramkan air yang sudah dia baca-bacain ayat suci Al-Quran. Kami beristirahat dulu sebentar. Aku pun meminjam sendal ke si Gemma. Kami pun
mulai berjalan lagi hingga maghrib tiba. Kami tidak berhenti dulu karena takut ada yang kerasukan lagi. Hingga kami tiba di tembok kayak bekas bangunan yang aku ceritakan pas kami naik. Di sini aura negatifnya besar sekali. Satu kawan kami pun hampir kerasukan lagi. Untungnya kami langsung cepat mengobatinya. Jaki pun bercerita, katanya di situ ada hantu hitam besar sekali. Namun dia takut untuk melihatnya. Dan Ariel bilang di kirinya ada sosok kuntil anak besar. Pas dia lihat lagi, kuntilanak itu pun menghilang. Di sini juga saya mulai terasa berat sekali, seperti ada yang menaiki. Kami terus berjalan. Di perjalanan pulang ini kami tidak berhenti-henti membacakan sholawat dan membaca istighfar. Di sepanjang jalan aku melihat kawanku Rifki dan Gemak sering menggoyang-goyangkan dan memegang tas kerilnya. Hehe, ternyata bukan aku saja yang dijailin, kataku dalam hati. Kami terus berjalan, gangguannya pun mulai agak parah. Kami mendengar suara bapak-bapak batuk lah, perempuan nangis lah. Aku pun sudah bodoh amat, intinya aku pengen cepet-cepet sampai. Hingga kami tiba di hutan pohon pandan berduri. Di sini Rena tiba-tiba mual-mual dan mulai gak sadar. Kami semua sontak panik dan Ahan mulai membacakan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah Rena mulai sadar. Namun ketika dia disuruh paling depan, dia malah membantah. Dia tidak mau ngeliat ke belakang. Katanya dia melihat ada orang yang berjajar di depan, sama di bawahnya, diceritakan pas turun. Kami terus berjalan lagi dan anehnya hutan pandan yang kami lewati pas berangkat mungkin hanya setengah jam saja. Namun kali ini pas perjalanan pulang kami sudah berjalan 2 jam kurang lebih. Kami masih di kawasan hutan pandan berduri lagi. Aduh, pikiranku mulai kacau. Mana sendal saya putus lagi. Aku berpikiran mungkin ini cuma halus saja. Tapi jika sekali lagi aku bertemu pepohonan ini lagi, aku akan bilang pada teman-teman bahwa kami di sini terus. Dalam hatiku, ternyata Ahan dan kawan kami merasakan hal yang sama. Kok masih di sini terus sih? Diceritakan pas turun. Alhamdulillah setelah beberapa menit akhirnya kami keluar dari hutan pandan berduri tersebut. Kami melewati gerbang kayu dan Caca cerita katanya dia ngeliat anak kecil di saung tersebut. Anak kecil tuh ngikutinnya sampai pemukiman warga dan anak kecil itu pun hilang, diceritakan pas turun. Kami terus berjalan dan akhirnya kami sampai di jembatan kecil. Siva bilang berempat-empat aja lewatnya, gak tahu kenapa dia bilang gitu. Kata Jaki sih katanya di jembatan ramai sekali suara orang-orang. Padahal sama sekali tidak mendengar apa-apa. Akhirnya kami tiba di permukiman warga, kami lega sekali. Namun lah kenapa pada gelap? Ternyata sedang ada gangguan listrik sepulau Jawa. Aduh, pantesan dari tadi nyari sinyal gak ada. Akhirnya kami tiba di tempat kami berkumpul pas berangkat di Curug Cigamea. Di sana kami langsung disambut oleh rombongan si Reja. Kami bertukar cerita dan ternyata hanya rombongan kami yang diganggu. Hehe. Mungkin karena rombongan kami kurang sopan, sering bercanda-canda berlebihan. Ini pengalaman aku yang paling menarik. Rasa penasaran aku pada mistisnya Gunung Salak terbayarkan. Aku juga kapok kalau di trek ketemu malam lagi. Hehe. Demikianlah kisah mistis pendakian gunung kali ini. By Rama Komaru Zaman. Kurang lebihnya kamu yang harus minta maaf. Sekian, terima kasih.